Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih kita mau gali sesuatu yang jadi dasar banyak keputusan kita. Apalagi kalau ada unsur nggak pastinya. Fokus kita di bab 6 dari materi Anda. Judulnya Risiko dan Imbalan. Khususnya soal teori pilihan rasional sama utilitas harapan. Anda mungkin pernah dengar lah ya, sindiran soal Homo economicus. Itu loh, sosok manusia super rasional yang katanya selalu hitung-hitungan untung rugi. Nah, teori pilihan rasional ini sering banget dikaitin ke sana. Dan jujur aja, kadang dipandang agak, gimana ya, negatif gitu. Ada yang ngerasa ini terlalu nyederhanain manusia, kayak robot aja. Iya, pandangan itu umum banget, tapi sebenarnya kurang pas sih. Teori ini tuh bukan mau jadi deskripsi psikologis, bukan mau bilang beginilah cara kita mikir tiap hari. Lebih tepatnya ini tuh kayak kerangka kerja matematis, semacam standar atau patokan lah buat nilai konsistensi pilihan seseorang sama nilai-nilai yang dia punya. Anggap aja nih kayak standar emas yang ideal gitu, bukan foto kenyataan. Fungsinya ya buat bantu kita paham logika di balik pilihan yang konsisten itu. Oh, oke oke. Menarik. Jadi misi kita hari ini tuh coba bedah logikanya ya. Logika di balik pilihan rasional ini. Terus, gimana konsep utilitas, nilai kepuasan pribadi itu berperan. Dan kita lihat contoh-contoh nyata, di mana intuisi kita mungkin beda sama yang dianggap rasional sama teori ini. Siap ya, kita bongkar bab 6 ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Inti pilihan rasional, seperti yang dijelasin di materi Anda ini, itu bukan soal jadi mesin hitung tanpa perasaan. Penulisnya pakai analogi bagus tuh, dari William James. Bedain Romeo ngejar Juliet sama serbuk besi ketarik magnet. Romeo itu rasional bukan karena tujuannya, itu kan soal nilai dia, tapi karena dia aktif cari cara buat capai tujuan itu. Ada tembok, ya dia cari tangga, cari jalan lain, atau gali terowongan. Kalau serbuk besi kan cuma nempel aja pasif. Jadi, rasionalitas di sini tuh soal konsistensi cara kita milih sama tujuan yang mau kita capai. Gitu kan ya? Persis. Dan bagusnya kerangka ini yang dikembangin sama orang kayak Leonard Savage, itu fondasinya. Ada serangkaian asumsi dasar atau kita sebut aksioma. Anggap aja aksioma ini aturan main paling dasar yang kita harapin ada di orang yang kita anggap rasional. Dari aksioma-aksioma inilah, secara logis, kita bisa turunkan gimana keputusan seharusnya dibuat biar konsisten sama nilai dan tujuan si pengambil keputusan. Ini cetak biru logisnya, bukan potret psikologisnya. Oke, coba kita lihat deh beberapa aksioma penting ini. Yang pertama, commensurability, keterbandingan. Intinya, kalau ada dua pilihan, A dan B, Anda harus bisa bilang, saya lebih suka A, atau lebih suka B, atau ya sama aja lah, indifferent. Nggak boleh bilang, wah nggak bisa dibandingin. Kedengarannya gampang ya, tapi di dunia nyata, ini langsung nabrak isu yang namanya tabu trade-off, itu juga disinggung di bacaan Anda. Gimana coba kita bandingin hal-hal yang kita anggap sakral, kayak nyawa manusia, kelestarian alam, kehormatan gitu, dibandingin sama uang. Mengutip Oscar Wilde dari materi itu, nanti kita jadi sinis. Tahu harga semua barang, tapi nggak tahu nilai apa-apa. Ini dilema etis banget misalnya pas nentuin anggaran keselamatan jalan dibanding bangun jembatan. Susah kan? Iya juga ya. Lanjut, aksioma berikutnya, transitivity. Yang ini kayaknya lebih gampang dicerna. Kalau Anda lebih suka apel daripada pisang, terus lebih suka pisang daripada ceri, ya harusnya Anda juga lebih suka apel daripada ceri dong. Preferensinya nyambung gitu. Secara logika sih iya, tapi Amos Tversky, seperti dikutip penulisnya, nunjukin contoh menarik gimana ini bisa dilanggar loh. Bayangin nih, ada manajer HRD mau rekrut orang, aturannya gini, kalau skor tes kandidat A 100 poin lebih tinggi dari B, pilih A. Kalau enggak, pilih yang pengalamannya lebih banyak. Nah, ada 3 kandidat, Archer, tes 200, pengalaman 3 tahun, Baker, tes 300, pengalaman 2 tahun, sama Connor, tes 400, pengalaman 1 tahun. Si manajer ini bakal milih Archer Baker karena pengalaman, terus Baker Connor juga karena pengalaman, tapi malah milih Connor Archer karena skor tesnya jauh beda. Jadi muter kan? A, B, C, A. Aneh, tapi bisa kejadian kalau prosedur milihnya nggak konsisten gitu. Wah, iya ya. Bisa gitu ternyata. Terus ada aksioma lain kayak closure sama consolidation.
Intinya sih, ini buat mastiin kita bisa evaluasi pilihan beresiko atau lotre secara logis dan konsisten. Ngikutin aturan probabilitas dasar lah. Misalnya, kalau hadiah lotre itu tiket lotre lain, ya kita harusnya bisa hitung peluang gabungannya. Betul, betul. Dua aksioma itu lebih ke penegasan konsistensi logis aja sih, pas kita hadapin ketidakpastian sama probabilitas yang berlapis. Semuanya ngikutin alur matematika yang masuk akal. Nah, ini dia nih, aksioma yang sering jadi omongan, karena kita sering banget ngelanggar. Independence, independensi. Aksioma ini bilang, kalau Anda lebih suka A daripada B, pilihan ini harusnya nggak berubah cuma gara-gara ada pilihan ketiga, C, yang ditambahin dengan probabilitas yang sama ke A dan B. Jadi, cara penyajian pilihan itu harusnya nggak ngaruh ke inti pilihan Anda antara A dan B. Tapi, disinilah psikologi kita masuk. Konteks itu ternyata penting banget. Materi Anda kan nyebut lelucon terkenal soal filsuf Sydney Morgan Besser. Ditawarin pie apple atau blueberry, dia pilih apple. Pelayannya balik lagi, bilang ada pie cherry juga. Tahu respon Morgan Besser apa? Oh, kalau gitu saya pilih blueberry aja. Lucu sih itu. Tapi jelas ngelanggar independensi ya. Iya kan? Harusnya kan ada pie cherry atau enggak, pilihan dia antara apel sama blueberry ya tetap. Pelanggaran kayak gini juga muncul di paradoks Alès. Orang bisa ganti pilihan antara dua opsi beresiko cuma gara-gara cara nyajiin probabilitasnya beda, padahal nilai harapan matematisnya persis sama. Ini nunjukin kita gampang banget kena pengaruh framing atau pembingkaian. Terus, ada konsistensi. Kalau Anda lebih suka hasil A daripada B, Anda harusnya lebih milih dapat kesempatan sekecil apapun itu buat dapat A, sisanya dapat B, daripada pasti dapat B. Ya kayak setengah roti lebih baiklah daripada nggak sama sekali, kalau memang roti itu yang Anda mau. Terakhir, interchangeability. Aksioma ini bilang, buat 3 pilihan yang urutannya A, B, C, pasti ada titik probabilitas P, di titik itu Anda bakal ngerasa sama aja, antara dapat B pasti, atau judi, dapat A dengan probabilitas P dan dapat C dengan probabilitas 1-P. Ini nunjukin ada kemungkinan buat tukar-menukar atau nyeimbangin antara seberapa pengen Anda, utilitas, sama seberapa mungkin itu terjadi probabilitas. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, semua aksioma ini kalau digabung, ngebangun gambaran ideal gitu ya. Gimana sih keputusan yang konsisten sama nilai-nilai pribadi kita itu? Kerangka logisnya gitu. Meskipun, ya kita tahu, di dunia nyata seringnya beda cerita. Tepat sekali. Dan kalau kita terima semua aksioma ini sebagai dasar pilihan rasional, maka logisnya, tujuan kita itu memaksimalkan apa yang disebut utilitas harapan, expected utility. Nah, yang penting digarisbawahi di sini, utilitas itu bukan nilai objektif kayak rupiah atau dolar ya, tapi nilai subjektif, tingkat kepuasan, kebahagiaan atau pencapaian tujuan pribadi kita dari suatu hasil. Oh ini nih yang ngejelasin kenapa kurva utilitas buat uang, kayak yang digambarin di bacaan Anda itu, biasanya melengkung ke bawah, cekung gitu. Dapat 1 juta pertama rasanya wah banget gitu kan. Jauh lebih berharga daripada tambahan 1 juta kalau kita udah punya 100 juta. Penurunan nilai kepuasan tambahan ini, utilitas marginal yang menurun, itu yang jadi dasar kenapa kita cenderung risk averse, menghindari risiko, terutama kalau soal keuntungan. Kita lebih nyaman untung pasti tapi kecil, daripada judi buat untung lebih gede, walau nilai harapan matematisnya sama. Contoh klasiknya ya soal asuransi yang disebut penulisnya juga. Kita rela bayar premi itu kan kerugian kecil yang pasti demi menghindari risiko rugi gede banget yang sakit rasanya. Misalnya rumah kebakaran. Secara hitungan nilai harapan uang sih, perusahaan asuransi jelas untung dalam jangka panjang. Tapi beli asuransi itu tetap rasional dari sudut pandang utilitas harapan. Kalau kurva utilitas kita cekung, kita kayak beli ketenangan pikiran, menghindari kemungkinan jatuh miskin mendadak gitu. Tunggu. Kalau kurva utilitas selalu cekung dan kita cenderung hindari risiko, kok bisa ada orang mau judi atau beli lotre? Itu kan jelas perilaku risk seeking, cari risiko. Kayaknya ini nabrak langsung deh. Pertanyaan bagus itu. Dan ini memang paradoks yang disinggung juga di materinya. Ada beberapa kemungkinan penjelasan sih. Pertama, ya mungkin ada utilitas tambahan dari sensasi judinya itu sendiri, lepas dari hasil uangnya. Senang aja gitu deg-degannya. Kedua, mungkin kurva utilitas itu nggak selalu cekung di semua rentang.
Bisa jadi buat jumlah yang gede banget, yang bisa ngubah hidup total, kurvanya malah jadi cembung, lompatan dari kelas menengah jadi miliarder gitu, mungkin daya tarik utilitasnya luar biasa gede, ngalahin hitungan matematisnya. Iklan lotre kan, seperti diamati penulisnya, seringnya jual mimpi hidup berubah total, bukan sekedar dapat uang tambahan. Menarik juga ya, gimana penulisnya nekenin kalau konsep utilitas ini nggak cuma soal uang. Contoh kutipan yang sering dikaitin ke Stalin itu, satu kematian itu tragedi, sejuta kematian itu statistik. Walaupun katanya nggak akurat kutipannya, tapi nangkep fenomena psikologis yang relevan. Respon emosional kita kehilangan nyawa kayaknya nunjukin penurunan utilitas marginal juga. Nyawa pertama yang hilang di bencana rasanya lebih nyesek daripada nyawa ke-1000. Betul. Secara moral kan setiap nyawa sama berharganya. Tapi cara kita ngerespon secara intuitif bisa dipengaruhi kurva utilitas ini. Dan ini bisa bahaya kalau masuk ke ranah kebijakan publik. Oke deh. Jadi jelas banget dari contoh-contoh tadi, kita sebagai manusia seringkali melanggar aksioma-aksioma pilihan rasional ini dalam praktek ya. Selain soal tabu trade-off sama intransitivitas tadi, pelanggaran gede lainnya itu efek framing, pembingkaian. Ini nyambung banget sama aksioma independensi tadi. Benar sekali. Contoh klasik yang dibahas di bacaan Anda kan soal presentasi resiko pengobatan kanker. Misal ada dua pilihan, operasi atau radiasi. Kalau dokter bilang, operasi punya tingkat survival rate 90% pasca operasi, wah, banyak pasien milih itu. Fokus ke angka positifnya. Tapi kalau dokter pakai data yang sama persis, bilangnya gini, operasi punya tingkat mortality rate 10% di meja operasi. Nah, loh, lebih banyak pasien bakal milih radiasi. Mereka hindari resiko kematian langsung yang disorot itu. Padahal mungkin resiko jangka panjang radiasi lebih tinggi ya? Bisa jadi. Poinnya, data objektifnya sama persis, cuma cara nyajiinnya beda, keputusannya bisa beda jauh. Ini kekuatan framing. Pengamatan kayak gini nih yang bikin Daniel Kahneman sama Amos Tversky ngembangin prospek teori. Teori prospek. Ini teori deskriptif tujuannya. Jelasin gimana kita beneran mutusin beda sama teori utilitas harapan yang lebih normatif, gimana kita seharusnya mutusin biar konsisten. Anda rangkum dengan pas. Prospek teori itu punya beberapa ciri khas penting yang bedain dia. Pertama, reference point atau titik acuan. Kita tuh cenderung nilai hasil bukan secara absolut, tapi relatif ke suatu titik acuan. Biasanya, ya kondisi kita sekarang, status quo. Kita lebih peka sama perubahan dari titik acuan itu. Kedua, dan ini temuan yang pengaruhnya gede banget, loss aversion. Keengganan sama kerugian. Rasa sakit karena rugi 1 juta rupiah itu rasanya jauh lebih kuat. Penulisnya bilang bisa lebih dari 2 kali lipat daripada rasa senang karena untung 1 juta rupiah. Wah, pantesan ya, kita sering takut rugi banget. Banget. Makanya kita sering mati-matian hindari rugi. Kadang malah sampai ambil resiko lebih gede cuma biar bisa balik modal, kembali ke titik impas. Kurva nilai subjektif di prospek teori itu jadi bentuknya S. Cekung di area untung, mirip utilitas. Tapi cembung dan curam banget di area rugi. Oke. Jadi, apa nih implikasi praktisnya buat keputusan Anda sehari-hari dari semua teori dan pelanggaran ini? Coba kita lihat contoh dari materi bacaan kita. Pertama, soal garansi tambahan. Buat barang elektronik kecil, kayak pemanggang roti atau blender, sering kan ditawarin pas beli? Penulisnya menunjukin harga garansinya itu bisa 1/4 harga barangnya loh. Padahal kemungkinan barang itu rusak pas masa garansi mungkin jauh lebih kecil dari 1/4. Nah, iya. Kita sering tergoda beli karena terlalu takut rugi kecil itu kan. Dorongan loss aversion tadi. Padahal kalau dihitung-hitung mungkin nggak sepadan. Contoh lain, deductible asuransi. Misalnya asuransi rumah atau mobil. Banyak orang milih bayar premi tahunan lebih mahal biar angka deductible-nya, biaya yang kita tanggung sendiri pas klaim jadi lebih rendah. Tapi kalau dihitung nih, berdasarkan seberapa sering sih kita klaim asuransi rumah mungkin cuma sekali dalam 20 tahun kan rata-rata. Nah, penghematan dari deductible rendah itu seringkali nggak nutupin biaya premi ekstra yang kita bayar bertahun-tahun. Lagi-lagi karena takut keluar duit banyak pas kejadian ya. Loss aversion lagi. Iya, ketakutan akan pengeluaran gede tak terduga di masa depan itu bikin kita rela bayar lebih sekarang. Meskipun secara statistik mungkin kurang efisien. Terus soal keputusan medis. Penulisnya ngingetin pentingnya mikir lebih jauh dari sekedar intuisi, deteksi dini pasti bagus. Contohnya, screening kanker ovarium atau prostat.
Kita perlu timbang manfaatnya nemuin kanker yang bisa diobati lebih awal sama potensi ruginya. Ruginya apa ya? Hasil positif palsu yang bikin stres, prosedur invasif yang nggak perlu, komplikasi dari biopsi atau operasi, biayanya juga. Bukan berarti screening itu jelek ya, tapi keputusannya butuh kalkulasi utilitas harapan yang hati-hati, atau minimal kerangka pikir resiko imbalan yang seimbang. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Betul. Bahkan nih, tanpa angka pasti pun, pola pikir ini berguna banget loh. Selalu tanya, untungnya apa, ruginya apa, seberapa mungkin terjadi. Apa iya ngambil jalan pintas etika demi uang ekstra sedikit itu sepadan sama resiko reputasi hancur seumur hidup? Atau sebaliknya, apa iya nahan diri ngajak kenalan kencan karena takut ditolak, takut rugi kecil berupa penolakan itu sepadan sama kehilangan potensi bahagia jangka panjang? Dan pertanyaan paling nyelekit dari penulisnya, gimana sama resiko ke hidup Anda sendiri? Ngebut dikit biar hemat 1-2 menit. Lirik HP pas nyebrang jalan. Kalau kita beneran coba timbang manfaat kecil itu. Hemat waktu sekian detik, sama probabilitas kecelakaan, sekecil apapun itu, dikali nilai hidup kita. Apa keputusan itu masih kelihatan rasional? Nah, itu tantangan buat kita semua ya. Seberapa sering sih kita beneran mikirin hitungan ini buat hal yang paling berharga? Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, teori pilihan rasional sama utilitas harapan itu kasih kita cetak biru ideal soal konsistensi keputusan berdasarkan nilai kita. Sementara itu, prospek teori sama studi soal bias kognitif nunjukin gimana psikologi kita seringnya melenceng dari cetak biru itu. Terutama karena kita benci banget sama rugi, loss aversion, dan gampang banget kepengaruh sama cara info disajiin, framing effect. Nah, ini pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Dengan kita paham soal penyimpangan ini, sadar gimana rasa takut rugi, atau cara penyajian info bisa ngaburin penilaian kita, apakah ini bisa bantu kita bikin keputusan yang lebih baik ke depannya? Keputusan yang lebih nyambung sama tujuan jangka panjang kita, pas hadapin risiko dan imbalan? Atau jangan-jangan, irasionalitas kita ini kadang-kadang ada gunanya juga, ada fungsi adaptifnya? Coba dah ingat-ingat lagi, satu keputusan berisiko yang pernah Anda ambil. Pakai kerangka pilihan rasional sama wawasan dari prospek teori ini, gimana Anda bakal analisis ulang keputusan itu sekarang? Ada yang bakal Anda lakuin beda nggak? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya ya.